SMK Pariwisata Triatma Jaya Tabanan terletak di Jalan Bypass Insinyur Soekarno, sekolah yang terakreditasi A, yang menawarkan jurusan perhotelan dan jasa boga. Sekolah ini merupakan salah satu SMK terfavorit yang ada di Tabanan. Om Swastiastu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, Bapak. Berdoa mulai. Gimana keadaannya hari ini, sehat? Sehat. Oke, hari ini kita akan praktek ya, tapi sebelum praktek Ibu akan absen dulu sambil melihat kelengkapan grooming kalian ya. Yang Nyoman Arya Andika hadir. Putu Citra Lesari Hadir. Rizka Juliantari Kinara Mia Prameswari Ayu Sari Devi Hadir. Gusti Agung Putu Agus Manesa Putu Arta Ana Putra. Oke, sudah semua ya Ibu absen untuk hari ini. Jadi kita hari ini akan praktek. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu aturan kita hari ini. Ya, seperti biasa. Kesepakatannya, ya kesepakatan kelas kita hari ini. Jadi handphone disimpan dulu sampai nanti Ibu izinkan kalian untuk menggunakan handphonenya pada saat mendokumentasikan praktek. Ya, jadi handphone ini simpan dulu, boleh simpan di saku dulu. Nanti Ibu akan berikan instruksi untuk kalian mengambil handphone kembali. Ya, oke, simpan semua handphonenya. Pelajaran kita hari ini mungkin ada yang bisa bantu Ibu ya untuk membacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyiapkan sampel bahan makanan yang mengalami kerusakan makanan secara kimia, fisik dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda kerusakan makanan pada sampel yang telah disiapkan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkategorikan sejenis kerusakan makanan setelah melakukan pengamatan pada sampel makanan yang telah disiapkan dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat mengevaluasi faktor penyebab kerusakan makanan yang terjadi pada sampel yang telah disediakan dengan tepat. Oke, Ibu mau menanyakan, siapa yang masih ingat materi apa yang minggu lalu yang kita pelajari? Oke, silakan. Lalu kita belajar tentang kerusakan pada bahan makanan, Bu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang kerusakan bahan makanan, betul sekali ya. Dan hari ini kita akan silakan untuk kembali, dan hari ini kita masih materi sedikit. Jadi kerusakan apa, kita perlu memeriksa kerusakan makanan tersebut, karena dari kerusakan makanan itu nanti bisa menyebabkan keracunan makanan. Jadi itu sangat berakibat fatal jika sampai nanti konsumen mengalami keracunan makanan karena kerusakan makanan, karena kita tidak memeriksa dengan teliti makanan itu. Ya, jadi sekarang kita akan mempraktekkan seberapa lama proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahan makanan yang bagus untuk bisa dikonsumsi oleh konsumen ya. Dan sudah bisa ya di scan untuk handoutnya. Tunggu dulu, bisa enggak saya buka handoutnya? Nah, dia di sini handoutnya, kamu bisa ya, sana handoutnya bisa dibaca materi untuk hari ini, nanti sambil membuat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengamati kerusakan fisik pada makanan. Kerusakan fisik apa saja yang terjadi pada makanan biasanya? Makanannya. Oke, silakan dijawab. Jenis-jenis kerusakan pada bahan makanan seperti kerusakan fisik, mikrobiologi, kerusakan kimia, dan kerusakan biologi. Ya, betul. Itu ada 4 kerusakan. Terima kasih ya. 1. Kerusakan karena pendinginan yang berlebihan. 2. Kerusakan karena pemanasan yang berlebihan. Ya, itu ada kedua kerusakan. Jadi nanti kita akan mencoba ke handphonenya ya. Nanti handphonenya dipakai pada saat praktek. Ya, nanti dengan dipakai semua handphonenya pada saat praktek. Sudah siapkan bahan-bahannya? Sudah. Oke, apa aja bahan-bahannya hari ini? Apel dan pisau. Apel dan pisau. Oke, sudah dicek bahan makanannya? Sudah. Apa aja
munculnya kerusakan, Pada apa? layu, dan perubahan fisik. Perubahan layu dan perubahan fisik pada pisangnya terjadi perubahan apa? Perubahan fisik juga seperti munculnya bercak-bercak coklat. Berarti mulai muncul bercak-bercak coklat, berarti sudah mulai matang ya. Kalau di sini apelnya gimana? Apanya juga mengalami pembusukan. Dalam busukan, ada bolong-bolongnya. Terus yang ini pisangnya Secara fisik juga mulai layu. mulai warna kecoklatan ya. Oke, di sana di AKPD ada langkah-langkah pengerjaan. Jadi apa saja yang harus kalian lakukan pada kedua bahan ini? Memotong buah jadi 4 bagian. Memotong jadi 4 bagian. Terus ini juga pisangnya nanti dipotong. Dilihat perubahannya nanti ya selama beberapa menit. Nanti kita lihat perubahan warnanya. Berapa menit nanti dipasang timer ya. Oke, silakan dikerjakan. Tuh. Video yang dari gue ini. Ini boleh dibelah lagi jadi 2. Taruh di sini, mau nggak dia coklat? Ini lagi satu dibelah. Balikan apa ya? Ini pisangnya, kalian bisa cek fisiknya apa ini kulitnya dia coklat. Setelah itu jam 7.30 ya. Jadi 7.30 berarti kalian potong apelnya itu kalau udah 10 menit lewat jadi warnanya Oke, boleh. Kalau turunnya coklatnya plus 1 gitu. 46 menit ya. Jadi sudah mulai ada brownie ya. Berarti sudah mulai kecoklatan. Kayaknya juga sudah mulai ada kecoklatan di sini. Berarti kalian sudah tahu kan, jadi setelah 40 menit apel itu akan berubah warna. Jadi sebaiknya kalian kalau menyajikan apel itu diusahakan sudah mepet waktunya dari 10 menit seperti itu biar sampai tidak berwarna coklat. Ini sebenarnya tidak berbahaya. Ini adalah proses alamiah dia. Tetapi dari segi penampilan itu pasti tidak bisa orang tidak akan mau makan, udah pikirnya udah jelek, tidak mau makan lagi seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu kalau dia lewat 40 sudah sampai 40 menit berarti dia sudah mengalami kerusakan fisik. Berarti kerusakan secara fisik ya masih bisa dimakan tetapi tidak enak dipandang mata seperti itu ya. Tiga menitan. 2 menit. 1 menit gimana dia dengan 1 menit kan harus dikerjakan. Udah. Enggak balik. Terus habis itu gimana? Tunggu sampai kosong. Enggak bisa. Pencitraan banget, guys. Balik. Ya, ini nggak bisa dipakai pahit ya. Oke. Terus yang ini namanya kerusakan chilling injury ya. Jadi dia chilling injury itu permukaan kulitnya itu masih dia jadi coklat. Ya, coklat. Ini karena salah dia juga lembek seperti direbus. Tapi kalau ini mau dijadiin steak sih masih bagus. Tapi kalau untuk dimakan dia lembek ya, enggak. Lebar itu? Ini nanti ditunggu sampai ini sampai dia warnanya hitam atau gosong ya. Ya. Nih, lebih tawar ada 1 menit. 1 jam. Berarti itu sudah ya. Berarti ini 2 menit ya. Ini kita lihat di sini. Jadi yang bagus itu dipanggang 2 menit. Ini sudah bagus ya, yang maksimal. Terus sekarang kita coba lagi panggang waktunya. Kalau gosong itu berapa menit ya? Kalau ini kan belum terjadi kerusakan fisik. Ya. Kalau coba sekarang 3 menit. Con dulu plus 1 jam 2 menit aja 1 menit plus.
Kosong lah. Yang ideal sampai suhu yang rusak, ya. Jadi dia itu namanya kerusakan fisik karena pemanasan yang berlebihan. Yang ini kerusakan karena pendinginan yang berlebihan, ya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang pengamatannya bisa dilakukan di meja itu ya. Nanti sambil diketik. Sudah. Satu akan mempresentasikan hasil dari pengamatan yang telah kita lakukan tadi. Hasil yang kita dapat dari pengamatan tadi adalah terjadinya browning mulai dari menit ke-10 dan makin tampak jelas pada menit ke-40. Mungkin kelompok yang lain ada yang bertanya? Agar mencegah browning. Cara untuk mencegah browning adalah direndam dengan air garam atau diberi perasan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Berapakah waktu ideal untuk memanggang roti? Waktu ideal untuk memanggang roti adalah 2 menit. Apakah bisa diterima? Presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya. Beliau belum untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing ya. Saya mau kasih materi sedikit. Jadi kerusakan apa kita perlu memeriksa kerusakan makanan tersebut karena dari kerusakan makanan itu nanti bisa menyebabkan keracunan makanan. Jadi itu sangat berakibat fatal jika sampai nanti konsumen mengalami keracunan makanan. Oke, untuk hari ini kita sudah melakukan praktikum pengamatan kerusakan fisik pada bahan makanan. Jadi kita dapat simpulkan bersama tadi kerusakan makanan itu terjadi karena proses pemanasan yang berlebihan. Itu terjadi pada roti, terus ada pendinginan yang berlebihan, ada kerusakan pada buah pisang. Dan terus selanjutnya kita juga mengamati perubahan kimia. Perubahan kimia itu tadi ada browning ya. Browning itu terjadi pada apel. Browning itu adalah proses pencoklatan yang terjadi pada bahan makanan karena zat kimia pada makanan itu. Karena contohnya apel dan pisang itu tinggi karbohidrat, jadi dia mudah teroksidasi sehingga menjadi warnanya kecoklatan bahan makanan itu. Ya, paham ya sampai di sini? Oke, tadi Ibu sedikit evaluasi tadi ya untuk pengerjaannya. Nanti mohon untuk praktek-praktek selanjutnya Ibu harapkan kalian jangan banyak main-mainnya. Jadi fokus praktek dulu. Setelah selesai kerjakan apa yang ada di LKPD, jangan banyak ngobrol seperti itu, jangan banyak bercanda karena kita akan memasuki materi tentang keracunan bahan makanan. Kalian bisa mencari kasus